Hai, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cerita Ibu Resti. Di video kali ini kita akan membahas tentang masa penjajahan Hindia Belanda. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Yuk kita mulai. Setelah kongsi dagang VOC dibekukan pada tanggal 31 Desember 1799 oleh Kerajaan Belanda karena banyaknya hutang hasil korupsi anggota-anggotanya, pemerintah Kerajaan Belanda kemudian mengambil alih posisi VOC di Nusantara. Situasi di Eropa membawa perubahan pemerintahan di Belanda. Pada tahun 1795, tentara Prancis menyerbu Belanda sehingga Pangeran Willem V melarikan diri ke Inggris. Akhirnya, Kaisar Prancis yaitu Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya untuk dijadikan raja di Belanda. Saudaranya tersebut bernama Louis Bonaparte. Atas kehendak Louis Bonaparte, diangkatlah Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Sejak saat itu, Nusantara berada di bawah penjajahan Kerajaan Belanda dan secara tidak langsung pula berada di bawah penjajahan Prancis. Fase ini dikenal juga dengan masa politik kolonial liberal. Politik kolonial liberal digelar sejak 1 Januari 1800. Raja Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Nusantara. Pada masa Daendels berkuasa, Prancis bermusuhan dengan Inggris dalam perang koalisi di Eropa. Oleh karena itu, Daendels mempunyai tugas utama mempertahankan Nusantara agar tidak dikuasai oleh Inggris. Tugas lain dari Daendels yaitu mengatur pemerintahan di Nusantara dan membereskan masalah keuangan. Selanjutnya memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat oleh VOC pada masa sebelumnya. Beberapa kebijakan Daendels yang lain diantaranya pada bidang pertahanan. Yang pertama, menambah jumlah prajurit yang awalnya 4.000 prajurit menjadi 18.000 prajurit yang sebagian besar dari suku-suku bangsa di Nusantara atau kalangan pribumi. Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahanannya di Kalijati, Bandung. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih sepanjang 1.100 km yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan menerapkan kerja paksa atau kerja rodi. Di setiap 7 km dibangun pos jaga. Karena itu, jalan raya ini disebut juga dengan Jalan Raya Pos. Mendirikan tangsi-tangsi dan benteng-benteng, pabrik mesiu, dan rumah sakit tentara. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Membangun armada laut dan pelabuhan armada dengan pusatnya di Surabaya. Terlihat sekali ya pada masa pemerintahan Daendels ini konsentrasinya itu pada bidang pertahanan. Karena memang ingin mempersiapkan Nusantara ini agar ketika nanti ada serangan dari Inggris, Nusantara tidak sampai jatuh ke tangan Inggris dan tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Berikutnya kita akan lihat kebijakan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ini dalam bidang keuangan. Yang pertama, mengeluarkan mata uang kertas, menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta atau partikelir yang banyak dimiliki oleh orang Cina, Arab, dan Belanda. Berikutnya, meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh VOC sebelumnya, di antaranya melakukan pungutan pajak. Lalu meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia selain rempah-rempah. Dalam upaya untuk menambah pemasukan bagi kas Belanda, Daendels menjual tanah-tanah partikelir kepada orang-orang Belanda, Tionghoa, dan Arab. Akibatnya, para pemilik tanah tersebut dapat menghisap tenaga rakyat karena memiliki hak-hak istimewa. Dalam bidang pemerintahan, beberapa kebijakan Daendels diantaranya 1. Membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi negara. 2. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan dan digaji oleh Belanda. 3. Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Weltereden atau yang sekarang disebut dengan Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Yang keempat, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur atau 9 wilayah. 5.
membangun kantor-kantor pengadilan. 6. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan. Pemerintahan Daendels mengalami pertentangan dengan banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satunya dengan Kesultanan Banten, terutama pada saat Daendels memaksa Sultan Banten untuk mengerahkan rakyatnya untuk ikut membangun Jalan Raya Anyer Panarukan. Sultan yang pada saat itu menolak kemudian dianggap tidak mendukung Daendels. Akhirnya ia ditangkap dan dibuang ke Ambon. Patih Mangkubumi warga Diraja juga dianggap menghalangi rencana Daendels dan akhirnya dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Masa pemerintahan Daendels tidak berlangsung lama. Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja, terutama di Banten, Yogyakarta, Cirebon, menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Yang kedua, penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Yang ketiga, keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Yang ketiga, keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan perlawanan. Akhirnya, pada tahun 1811, Daendels ditarik ke Eropa dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen yang semula bertugas di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Jansen memulai menjabat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa pada tahun 1811. Ia kemudian memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Daendels. Ternyata Jansen tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, bahkan secara de facto, daerah kekuasaan Hindia Belanda di masa Jansen itu tinggal daerah-daerah tertentu, misalnya Jawa, Makassar, dan Palembang. Ia menyerah pada Inggris dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Perjanjian itu dikenal dengan Kapitulasi Tuntang. Isi dari Kapitulasi Tuntang adalah, yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga, orang Belanda dapat dijadikan pegawai Inggris. Dengan ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang ini, maka berakhirlah kekuasaan Jansen di Nusantara. Kemudian, Nusantara beralih dikuasai oleh Inggris. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai masa penjajahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dan Jan Willem Jansen. Next, kita akan bahas mengenai masa pemerintahan